Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video vlog Deepwood yang ke-71. Jadi ini vlog Deepwood itu vlog yang udah lama banget, terakhir tuh tahun 2023. Jadi Deepwood itu nama toko saya, itu singkatan dari nama anak saya. Anak saya yang dua pertama tuh Dipa dan Huda, terus diplesetin jadi Deep Hood. Nah, keren ya namanya ya. Saya juga suka Deep Hood. Jadi ini nama plesetan. Nah, buat yang belum tahu, teman-teman bisa cek aja vlog Deepwood. Bisa search di googling, cuma satu-satunya itu, atau search di YouTube ini. Vlog Deepwood itu keberjalanan online shop. Online shop dari nol lah, dari nol bisa dibilang sampai ke 70 pekan. 70 minggu keberjalanannya kayak gimana, hasilnya biasa aja. Tapi teman-teman enak, seru. Saya juga seru nontonnya. Keberjalanan realnya seperti apa, yang bagus ikuti, yang jelek ya jangan diikuti. Dan saya pun bikin vlog serupa, yang sekarang lagi jalan tuh namanya vlog mukena deh. Nah, mukena deh. Jadi saya jualan mukena ini udah jalan sekitar 4 bulanan, 4 bulanan. Kalau yang di Put ini sampai sampai setahun lebih ya. Setahun lebih. Kalau yang mukena deh ini belum setengah tahun, fokus jualannya mukena. Nah, sekarang saya mau update Deep Hood kabar terbaru. Jadi buat yang belum nonton, saya nonton dulu. Ini vlog terakhirnya. Kala itu saya ingat banget di Jogja ya, di Jogja ke tempat pabriknya mentor saya, dan qadarullah memang minggu depan ada acara ke Jogja juga ke tempat pabriknya mentor saya juga. Cuman saya nggak ikut, saya nggak ikut karena ya banyak macam lah. eh Ya itu saya jadi teringat kala itu saya bikin vlog di Put ini di saungnya di Jogja situlah, recording pakai laptop. Bikin lagi aja sekarang karena keingetan. 2 tahun lalu 2023, sekarang 2025. Dan ini hasilnya biasa aja teman-teman, nggak begitu spesial. eh saya mau cerita dulu. Jadi si Deepwood ini awalnya saya mau jualan koko karena saya, toko utama saya tuh jualannya gamis. Terus jualan koko deh yang cowok, karena kala itu saya melihat orang yang jualan gamis kokonya nggak laku, orang yang jualan koko gamisnya nggak laku. Sampai sekarang saya masih melihat yang seperti itu. Entah kenapa, mungkin memang apa ya, memang apa ya, memang gitu aja kayaknya. Entah kenapa, entah kenapa. Tapi ada juga yang koko dan gamisnya sama-sama laku ya dalam satu toko ya. Biasanya itu yang main murah biasanya, atau yang brand yang gede banget. Tapi kalau yang biasa aja, toko biasa aja kayak kita-kita ini, kalau jualan koko dan gamis sama-sama laku itu saya jarang lihat. Ada tapi jarang sekali, jarang. Jadi waktu itu saya bikin koko, ternyata gagal. Lalu saya spin off, pivot, pivot atau pivot ya. Ya sebutnya sebenarnya benar, yang benar tuh pivot. Spin off ke baju kucing, lumayan, terus ke bantal kucing, terus spin off lagi ke bantal-bantalan. Jadi yang tadinya cuma fokus bantal kucing sama baju kucing, terus kayaknya nih bantal-bantalan seru nih, ternyata lumayan. Karena yang paling asik dari bantal-bantalan itu HPP-nya nyaris nol, karena saya menggunakan limbah. Cuman ternyata repot lah. Ternyata salah satu yang paling repot adalah space. Jadi bantal itu besar teman-teman. Bantal itu besar, apalagi saya daleman itu pakai namanya dust wall. Dust wall itu cacahan kain ya, yang dimana itu lebih tebal daripada busa atau daripada dakron. Jadi nggak bisa di press, itu nggak bisa. Dan saya juga nggak ada alat vakumnya. Padahal cuma vakum cleaner biasa ya harusnya ya. Yang intinya bantal-bantalan ternyata nggak worth it juga. Terus seiring waktu saya coba jualan bendera tahun lalu. Itu cuma seminggu aja saya jualan bendera. Luar biasa hasilnya. Lalu sekarang, nah vlog ini saya mau cerita, saya sekarang fokus jualan wiper mobil. Jadi wiper mobil. Dan kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ini 2023, omset saya tuh yang vlog yang ini tuh bulan apa ya? Kalau nggak salah ini bulan September deh, bulan September 2023, omset total tuh 69 juta. Jadi ini 2023 udah nggak ada grafiknya ya, omset totalnya tuh 88 juta. Waktu itu Lazadanya masih oke, sekarang Lazadanya saya tutup sama sekali. Tokopedia-nya masih agak lumayan, Lazadanya lumayan lah, mungkin bisa dibilang seperempatnya dari inilah. Jadi lumayan 2023. Lalu 2024 fase jualan baju kucing sama bantal-bantalan dan bendera. Nah, ini yang best sellernya bendera. Nih ya, bendera 51 juta. Dan saya jualannya cuma 1 minggu. Cuma di akhir Juli sampai akhir Agustus. Kita lihat ya. Kita lihat bulan per bulan Juli. Nah, tuh akhir Juli sampai awal Agustus aja. Bendera tuh. Tuh, luar biasa. Spike-nya luar biasa. Ini pun turun bukan karena nggak bisa naik.
Ini pun turun karena suppliernya. Itu bukan hanya sih ya, cuman ini kendala utamanya adalah stok. Padahal iklan masih bisa digas terus dan ini iklannya murah banget. Eh Marginnya pun enak banget karena di masa-masa 1 Agustus ini memang banyak penjual bendera, cuman karena demand-nya sangat tinggi, jadi orang tuh nggak price sensitif. Jadi saya jual lebih mahal pun hasilnya segitu. Hasilnya lumayan laku. Lumayan laku. Ada yang jauh lebih laris ada, tapi saya nggak kuat stoknya, supplier saya nggak kuat stoknya. Jadi itu saya pivot ke bendera cuma 2 minggu aja, ya kurang lebih 2 minggu. Hasilnya lumayan nih sampai 51 juta, 51 juta. Terus ini batal-batalan dan bulan Desember kemarin saya putuskan untuk pivot lagi, untuk spin off lagi ke jualan wiper mobil. Nah ini jualnya sekarang si Diput ini. Ini bannernya belum saya update, aduh saya belum sempat dan graphic designer saya resign lagi. Jadi saya ini mungkin saya edit sendiri. Ini baru 2 bulan lah saya jualan wiper mobil. Ini hasilnya. Nah, enaknya jualan otomotif kayak gini teman-teman. Ini kan wiper Calya Sigra. Eh Wipernya itu sebenarnya sama aja seperti Avanza atau Xenia beberapa seri. Karena yang penting itu ukurannya, bukan apa ya, bukan jenisnya kayak gimana, tapi kan ukuran yang penting. Karena onder di motor itu, saya juga baru tahu belakangan, itu memang harus dibikin modular. Modular itu apa? Artinya ketika satu kompartemen atau satu onderdir itu kalau spesifik untuk satu jenis mobil aja itu rugi, itu nggak worth it lah. Makanya kebanyakan spare part itu memang modular, bisa dipakai berbagai berbagai tipe mobil atau tipe motor. Otomotif memang gitu, pabrikan memang gitu. Karena repot banget kalau misalkan satu mobil partnya spesifik. Wah, itu gudangnya inventornya bisa penuh sekali, nggak efisien. Ini untuk mobil secara umum, tapi beda lagi kalau misalkan mungkin ya mobil yang mewah, misalkan kayak Mercy, kayak Volvo, kayak apalagi Audi, mungkin spesifik, mungkin saya nggak tahu. Cuman kalau mobil secara umum, memang spare partnya itu dibikin memang sengaja modular. Jadi bisa dipakai untuk A, B, C, D, F, G. Termasuk ini sebenarnya secara umum barangnya sama aja sebetulnya, cuma beda ukuran aja. Jadi barang wiper yang dipakai di Calya bisa dipakai di Expander. Barang wiper di Avanza bisa di Xenia. Ya jelas lah Avanza Xenia memang kan sama ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi enaknya gitu. Produknya cuma sedikit, tapi saya bisa upload sampai berapa produk nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Padahal sama aja. Itu enaknya. Dan orang orang pada pada umumnya, awamnya sebelum saya jualan ini juga, saya kalau misalkan contoh real nih ya, saya nyari waktu itu nyari spion untuk motor saya Mio. Saya carinya spion Mio. Ada yang jual spion Beat Mio dicampur gitu ya. Saya nggak beli. Tapi saya nyari yang betul-betul jualan Mio doang. Padahal sama aja. Mio dan bukan Mio dan Beat ya, mungkin Mio dan eh Mio dan apa ya lupa ya kalau Yamaha tuh. Tapi kayaknya sama aja, sama aja. Ternyata sama aja. Jadi ini pun sama. Jadi saya menyasar orang yang spesifik, orang yang punya mobil Calya, punya mobil Sigra. Padahal kalau orang yang punya Avanza beli wipernya Calya Sigra bisa-bisa aja. Tapi orang pada umumnya nggak tahu. Jadi enaknya gitu, kita main spesifik. Nah, main sangat-sangat spesifik. Nah ini jualannya Wiper ini udah jualan 2 bulan. Bulan pertama ya biasa rugi, bulan pertama rugi dan alhamdulillah sekarang menginjak bulan ketiga udah mulai untung dan mulai cash flow-nya positif. Mana-mana. Jadi itu, bukan, saya lihat dulu kah. Omsetnya berapa sih? Omsetnya nih yang si Wiper ini saya mulai Desember ya, Desember 2023. Karena kali itu musim hujan. 2024, sorry, sorry. 2024, musim hujan langsung saya gas. Jualan Wiper. Nah, 17 juta. Ini rugi, iklannya lumayan. Iklannya besar nih, mana iklannya. Desember. Nih, 4,5 juta. Iklannya 4,5 juta, omsetnya 17 juta. Januari, Januari omsetnya 27 juta, iklannya 3,9 juta. Ini Januari omsetnya kalau di ininya ya kurang lebih sama 24 sama 27, kurang lebih sama. Tapi dengan biaya lebih murah dan ini lebih menguntungkan dibanding bulan awal. Karena memang gitu. Kalau saya nggak tahu teman-teman yang lain, kalau mau mulai toko baru atau bisnis baru tuh rugi dulu. Kalau saya, angka saya ikhlasnya tuh 100.000 per hari. Jadi alias 3 juta dalam sebulan. Dan angka saya yang saya anut ya, ini teori aja yang saya anut, kalau 3 bulan ternyata masih rugi, itu saatnya untuk ganti. Berarti kalau saya rugi 9 juta
Ya kurang lebih 9 juta dalam 3 bulan, itu saatnya mungkin bukan jodohnya di situ, alias ganti produk atau ganti bisnis. Dan sekarang kondisinya si Diput ini alhamdulillah sudah profit, sudah menguntungkan lah. Profitnya nggak gede-gede amat sebetulnya. Ini bulan Februari jalan baru 3 juta. Nah gitu teman-teman. Jadi saya pivot ya spin off berkali-kali. Itu update terbarunya. Nah takeaways-nya apa? Alias faedahnya apa sih video ini? Pertama, kalau teman-teman mau banting setir, jangan ragu. Jangan ragu. Saya sudah cobain berkali-kali gak banting setir, oke-oke aja gitu. Walaupun memang nggak besar-besar amat ya. Nggak besar-besar amat karena memang visi saya itu nggak bikin toko yang besar banget. Nggak, saat ini nggak ya. Karena alhamdulillah saya udah ngalamin toko yang sangat besar, sudah ngalamin operation yang sangat puyeng banget, produksi yang sangat puyeng, saya udah ngalamin, saya udah nggak mau lagi, udah muak gitu, udah muak. Jadi kenapa nggak banting setir? Bahkan saya lagi berpikir toko yang ikuti tren. Contoh yang vlog mukena deh, saya itu nyiapin 10 toko. Sebenarnya 12, 2 kena ban, aduh. Habis puasa, habis lebaran saya nggak ada rencana bikin jualan mukena lagi. Saya lagi berpikir 10 toko tersebut saya spin off semuanya jualan back to school, jualan sepatu sekolah, seragam sekolah, apalagi ya, apa? Tas sekolah dan seterusnya. Saya lagi berpikiran gitu. Tadinya saya mau bikin toko baru, tapi kayaknya toko baru tuh, sekarang saya sering di ban nih, saya sering di ban, macam-macam lah alasannya, eh ya macam-macam lah. Jadi itu saya lagi berpikir bikin toko yang ikuti tren tiap tahun nih. Ada kan tren tuh tiap bulan tuh ada teman-teman. Yang besar ya, puasa, back to school, Agustusan, Natal, Imlek, puasa lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi si toko itu saya berpikir 10 toko itu ya ikutin aja. Sekarang lagi puasa, oke mau kena. Nanti back to school, oke back to school. Nanti Agustusan, nanti Natal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi oke ya, banting setir, kenapa tidak? Yang kedua, ini bagi saya untuk jualan di Shopee dapetin omset 5 juta per bulan tuh cincai. Cincai ini si Diput ini kan per bulannya 24 juta ya, ya cincai lah. Maksudnya ini 24 juta oke, prestasi. Tapi kalau di bawah itu lebih mudah. Jadi 5 juta per bulan bagi saya mudah dengan profit sekitar profit bersih ya. Bersih itu udah dikurangi iklan, udah dikurangi kontrakan, udah dikurangi karyawan, semuanya ya bersih, betul-betul bersih, udah dikurangi gaji kita sendiri sudah dikurangi, itu di 8 sampai 10%, yaitu sekitar ya gampangnya 500 ribu lah. Ini buat saya cincai. Tapi kalau 5 juta ini mau di scale up ke misalkan 50 juta, ini buat saya susah. Buat saya susah, eh ya masih mungkin lah kalau 50 juta. Apalagi kalau sampai 500 juta, itu buat saya susah sekali. Susah sekali. Bisa, saya pernah berhasil berkali-kali, setidaknya lebih dari 2 kali nge-scale up yang dari puluhan ke seratusan, cuman ternyata profitnya sama aja. Sama aja. Puyengnya bukan main, profitnya sama aja. Net profit marginnya menipis. Ini yang 8 sampai 10%, jadi mungkin 3% atau mungkin 2% bayangkan. Jadi si rupiahnya ya kasarnya gini ya, kasarnya aja ya, hitungannya di ngejelimet. Saya 5 juta nih, terus saya scale up ke 50 juta. Profit bersihnya sama-sama 500 ribu. Tapi saya pusingnya bukan main. Karena dengan skala 50 juta kan mungkin orderan lebih banyak. Terus, jelas lah orderan lebih banyak ya. Tapi yang utama itu operationnya. Operation tuh kayak gudang, karyawan, retur. Nah, return to seller. Returnya dan seterusnya saya sudah hitung ternyata sama aja. Jadi nge-scale up bagi saya sekarang nggak terlalu ngebet amat karena saya sudah ngalamin berkali-kali berhasil scale up ternyata profitnya sama aja, jadinya saya lebih ke small but beautiful. Nggak apa-apa deh 5 juta per bulan aja satu toko Shopee, tapi saya punya 20, nah lumayan kan, 5 juta per bulan punya 20. Makanya si toko Diput saya ini pun saya nggak ada niatan untuk coba naikin jadi 50 juta, enggak, udah segini aja. Ini profit bersihnya sekitar ya sejutaan lah, 1 juta sampai 1,5 juta per bulan, dan cash flow-nya udah positif. Awal ngerintis cash flow-nya negatif dan rugi, sekarang cash flow-nya udah positif. Saya nggak ada niatan ini untuk di scale up, udahlah biarin aja. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang lagi saya anut ini ya setahun ke belakang small but beautiful. Makanya saya lagi gencar-gencarnya ternak toko. Saya jual Quran juga udah jalan otomatis. Nggak besar omsetnya, tapi alhamdulillah profitnya ya ada gitu. Profitnya ada, tapi nggak pusing saya, nggak pusing. Profitnya kecil sih, cuma 1 sampai 2 juta. Tapi nggak pusing. Ini juga yang Wiper yang Diput ini ya cuma 1 juta, 2 juta, tapi nggak pusing. Saya mau nambah lagi yang kayak gitu-gitu.
Itu yang saya anut, makanya saya sama Mas Sony Kurniawan, kalau teman-teman tahu Mas Sony Kurniawan tuh keren banget. Masih muda teman-teman, masih bocil tapi luar biasa keren menurut saya. Saya bikin bootcamp untuk ternak toko. Ini udah jalan batch kedua, cuman batch 3 saya tunda dulu sampai habis puasa karena puasa ya saya juga sibuk dan nanti ibadahnya nggak concern, ibadahnya susah. Jadi nanti insya Allah akan dibuka batch 3 bootcamp di apa? Di habis lebaran. Kemungkinan besar bootcampnya fokus ke back to school. Jadi kita ternak toko untuk niche produk yang khusus untuk back to school kayak sepatu, seragam, tas dan seterusnya. Bagi yang mau join, saran saya cepat segera kontak aja Mas Sony, kalau nggak salah ada di video yang mana, cari aja lah. Atau kontak saya di ganirozaki.com juga boleh, itu bisa booking dulu karena mungkin harganya akan saya naikkan, akan kami naikkan saya sama Mas Sony karena ini udah tematik nih, tematik khusus back to school dan ini eh, langsung prakteknya real karena bootcamp ya. Bootcamp itu tiap minggu kita jumpa, kita ada modul-modulnya selama 8 minggu alias 2 bulan. Modulnya ada, prakteknya bareng-bareng, kita pantau sama-sama dan akan lebih spesifik lagi nanti ke jualan back to school. Jadi semua pesertanya kita bareng-bareng jualan itu, kita bombardir si Shopee jualan itu, ternak tokonya. Oke, bagi yang mau bisa kontak Mas Sony atau kontak saya di ganirozaki.com untuk booking dulu karena mumpung harganya belum belum sebenarnya belum fix harganya ya. Mungkin harganya bisa ngikutin harga batch 1 sama batch 2 yang kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.